Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu pergaulan, perjata, dan lain sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Islam melarang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kemahalan. 5. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. A. Pengertian. Jual beli menurut syariat Islam ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. B. Syarat-syarat. 1. Penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang yang digunakan harus halal dan suci. C. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. D. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. 1. Macam-macam khiyar. A. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. B. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. C. Khiyar AIB atau catat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. 2. Macam-macam riba. A. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang ketela yang masih di dalam tanah. D. Riba nasyah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang berupa waktu kemudian. B. Macam-macam mualah. 2. Utang piutang. A. Pengertian. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda pada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. B. Rukun. 1. Yang berpiutang dan yang berpiutang. 2. Ada harta atau barang. Lafaz kesepakatan, misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu. Beberapa hari lagi, sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Macam-macam muamalah. 3. Sewa menyewa. A. Pengertian. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut isyarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. B. Syarat dan rukun. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan sendiri. 3. Barang tersebut menjadi hak orang yang menyewakan. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya disepakati bersama. C. Syirkoh. 1. Pengertian. Secara bahasa kata syirkoh atau perseroan artinya mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. 2. Rukun dan syarat. Dua belah pihak berakad. 3. Macam-macam. 1. Syirkoh inan. 2. Syirkoh abdan. 3. Syirkoh wujuh. 4. Syirkoh mufawadah. 5. Mudharabah. 6. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. D. Perbankan. 1. Pengertian. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. 2. Macam-macam. A. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi
menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. 2. Musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. 3. Wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. 4. Qardul Hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan pada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. 5. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggunakan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk. Asuransi syariah. 1. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin dan tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum, asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan produk, asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika mendapat musibah dari Allah SWT. 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dipikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti. Inilah catat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan lain pada asuransi konvensional dikenal dana hangus. Peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanisme tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabaru atau sumbangan yang tidak dapat. Sekian prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Terima kasih telah membaca dan menyimak sampai akhir.